Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya puji Tuhan sehat luar biasa. Wah luar biasa Pak. Senang bertemu dengan Bapak pada kesempatan hari ini. Perkenalkan Pak, saya dari SD Fabaliwang. Saya Sekru Sulu, CDP Angkatan 10 Kabupaten Utara. Nah, ingin sharing-sharing dengan Bapak bagaimana selama ini Bapak telah menjadi kepala sekolah dan bagaimana nantinya cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, langsung saja Pak, selama ini apakah kira-kira kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya baik Pak, senang juga bertemu dengan Bapak dan ini juga satu kehormatan bagi kami khususnya PAUD KBBN KP Fabaliwang. Dan sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, kasus dilematik yang memang sering saya hadapi, apalagi di beberapa tahun terakhir ini, di mana ada sebuah kasus yang sampai sekarang masih terus terjadi, di mana kadang ada orang tua yang terus menuntut anaknya untuk bisa ditamatkan dari PAUD, sementara umurnya masih belum sampai 6 tahun. Cuman orang tuanya minta anaknya ini kasihan, sementara ini badannya udah gede dan secara fisik memang sudah besar, dan akhirnya ya berbagai pertimbangan dan hal ini menjadi terus pergumulan kami. Oh begitu Pak ya? Iya. Nah, selama ini Pak bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak mengenai kasus-kasus ini Pak? Ya memang hal ini adalah sebuah dilema, dan juga ini bukan suatu tantangan yang ringan, tantangan yang yang mudah untuk diselesaikan, karena ketika kita melihat juga dari orang tua ada benarnya juga, tetapi ketika kita juga melihat peraturan ada juga benarnya, jadi memang susah. Tetapi yang boleh saya lakukan selama ini untuk mengambil keputusan di hal ini adalah ya kita duluan utamakan peraturan dan baru yang namanya belas kasihan gitu. Begitu Pak ya? Ya. Berarti harus kita duluan kan yang namanya peraturan. Baik Pak, luar biasa Pak. Nah, selain itu Pak, bagaimana kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh Bapak untuk menyelesaikan kasus ini Pak? Iya, hal ini memang tentu ketika orang tua anak tersebut menyampaikan kasus ini ke kita, masalah ini ke kita, ya tentu ya kita menerima. Sebagai seorang pemimpin kita harus menerima dan merespon dan masukan atau tanggapan orang tua tersebut. Yang kedua, ya saya datangi atau memanggil orang tua tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa anak ibu masih belum bisa ditamatkan dari PAUD mengingat umurnya masih belum cukup masuk SD. Berarti intinya Pak ya, kita harus mengadakan pendekatan dengan orang tua dan meningkatkan komunikasi Pak ya. Iya. Nah, luar biasa Pak. Nah, kira-kira dalam menangani kasus ini Pak, menyelesaikan persoalan ini, bagaimana Bapak menyelesaikannya secara efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus ini Pak? Iya, tentu kita sebagai seorang pemimpin, kita juga punya rekan sekerja, ya termasuk di beberapa guru atau ya pihak terkait. Masalah ini tetap kita koordinasi, tetap kita ajak sharing guru-guru dan pihak terkait untuk meminta tanggapan dalam mengambil keputusan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wah luar biasa Pak, saya jadi terinspirasi dengan cara penyelesaian Bapak ya.
Lalu dalam menyelesaikan persoalan ini Pak, kira-kira apa yang menjadi tantangan kepada Bapak untuk bisa berhasil menyelesaikan persoalan ini atau kasus-kasus ini? Ya tantangannya ya pertama kadang ada penerimaan yang baik juga dari Ya. orang tua, dan tentu ada juga hal yang tidak bisa menerima hal ini. Ya. Jadi tentu dalam hal ini ya sesuai dengan keputusan dan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah maupun di dinas pendidikan, ya kita lakukan peraturan itu saja. Oh begitu Pak ya. Ya. Nah, apakah Bapak juga memiliki jadwal-jadwal khusus atau tertentu untuk bisa menyelesaikan kasus dilema itu kayak ini Pak? Ya mungkin secara jadwal belum ada, tetapi ini semua butuh proses. Kenapa saya bilang butuh proses? Hal ini telah disampaikan ke sekolah, dan juga saya sebagai kepala sekolah membicarakan ini terhadap guru, Ya. dan juga meminta tanggapan guru dan juga pihak-pihak terkait. Artinya belum ada jadwal yang memang sudah ditentukan, artinya kapan saja ada masalah ini ada, ya jadi prosesnya itu seperti itu. Berarti intinya butuh proses ya Pak. Iya. Kita punya waktu, Bapak punya waktu juga untuk menyelesaikan persoalan ini. Iya. Samping itu juga menggunakan pihak-pihak terkait, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Iya. Mantap Pak, luar biasa. Kemudian Pak, apa kira-kira faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya selain daripada guru dan juga pihak-pihak terkait, kita menerima masukan-masukan itu, ya sebagai orang yang beriman juga kita tetap andalkan Tuhan dalam mengambil keputusan ini. Berarti sikap spiritual Pak ya? Spiritual. Luar biasa Pak, luar biasa. Kita libatkan yang namanya Tuhan dalam mengambil keputusan Pak ya? Iya, karena ini juga harus menjadi bagian dari pelayanan kita. Wah, luar biasa Pak, semangat Pak. Ya. Nah yang terakhir Pak, ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, apa kira-kira yang menjadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa Bapak ambil dalam mengambil keputusan di dalam etika ini Pak? Ya pertama dulu kita pastikan bahwa semuanya masalah, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu bukan bagian dari masalah, tetapi bagian dari solusi. Yang ketiga, ya pembelajaran yang dapat dipetik dari ini semua kembali kepada kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan yang sudah ditetapkan baik dari sekolah maupun dari dinas, dan terlebih-lebih ya mana pasti ada untung ruginya dari sekolah dan juga untuk anak yang bersangkutan. Wah, luar biasa Pak. Yang saya bisa petik dari pernyataan Bapak bahwa kita bukan bagian dari masalah Pak ya, Iya. tapi kita bagian dari solusi. Waduh, mantap sekali Pak, luar biasa. Saya jadi terinspirasi dengan Anda sharing dengan Bapak pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat waktunya Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa sharing pada kesempatan hari ini. Iya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, Pak. Terima kasih, senang bertemu dengan Bapak pada hari ini. Nah, saya sengaja bertemu dengan Bapak pada kesempatan ini. Adapun tujuan saya Pak, yakni ingin mencari pengalaman dengan Bapak pada kesempatan ini. Saya sebagai CGP, Angkatan 10 Kabupaten Yuswara, kebetulan ada juga tugas kami mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai. Jadi di
kesempatan ini nantinya Pak saya mencari pengalaman dengan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, bagaimana nantinya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan di sekolah ini Pak. Nah, langsung saja Pak, selama ini bagaimana kira-kira Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita Pak? Jadi belum kita ketahui di sekolah ini dan ada dari bidang pendidikan, ada sesuatu. Jadi setiap organisasi memiliki lima. Maka hal itu perlu seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap itu karena pada waktu kita akan terjadi hal-hal yang kita itu maka ini perlu stop. Begitu Pak ya. Lalu selama ini Pak, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh, baik Pak, ini di mana kita ketahui di dalam di sekolah pasti akan terjadi hal seperti itu. Saya berikan contoh khusus saja Pak. Kita sudah menetapkan apel kami petugas koordinasi. Tentu untuk ini berbeda-beda tempat tinggal. Ada yang di sungai, ada yang di pemerintah. Tentu sudah kita susun. Kadang-kadang ada situasi bagaimana kami agar kegiatan apel kami terlaksana. Tentu guru yang bersangkutan pasti dia dan tentu kita ambil kebijakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu langkah-langkah Pak, gimana yang diterapkan Bapak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Baik Pak, seperti saya katakan tadi, itu contoh ada hal tertentu, ada juga guru yang melalaikan, ada guru yang melakukan, dan tentu kita lakukan komunikasi sehingga kita tahu sebab-sebabnya bahwa itu tidak biasa. Dan kasus-kasus itu maka bisa kita ketahui bisa ada solusi untuk bisa. Oh begitu Pak ya, luar biasa Pak. Saya jadi terinspirasi dari pengalaman Bapak ini. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Pak pada kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Bagaimana kira-kira Bapak dapat menangani secara efektif kasus-kasus ini Pak? Nah, kita perlu kita ketahui dulu di sekolah itu banyak beberapa ada yang membawa anaknya. Tentu dalam itu perlu kita lakukan komunikasi dan perlu kita lakukan pendekatan. Seorang pimpinan itu tidak boleh di tengah-tengah kita panggil sehingga dengan itu maka mereka itu sadar sehingga bisa tidak bermain. Jadi
kira-kira itu yang perlu, yang sudah pernah saya lakukan. Oh begitu Pak. Berarti intinya Pak ya, ditingkatkan pendekatan dan komunikasi yang baik. Luar biasa Pak, saya jadi semangat ini. Iya, iya. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini Pak? Baik Pak, seperti yang saya katakan tadi, setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dilakukan dengan tugas-tugas masing-masing. Setelah kita lakukan itu, apabila kedapatan salah satu bapak ibu bermudah atau tidak melakukan itu, maka itu salah satu dilema kepada perjalanan. Kenapa dia Pak? Kenapa saya? Tentu perlu juga kami musyawarahkan. Musyawarah penting. Jadi bagaimana kalau bisa kita ambil satu pendekatan agar kelihatan kita di sana, mari kita saling menutupi dengan cara bagi ibu yang tidak melaksanakan itu, maka guru yang ada pada saat itu dia memperhatikan kapan cara bapak itu nanti akan lagi kebijakan-kebijakan itu dan musyawarah itu sangat penting. Oke, intinya kita tetap melaksanakan musyawarah yang baik Pak ya. Harus. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah kemudian Pak, apakah Bapak yang memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Jadi kita memiliki jadwal karena di sekolah memiliki bimbingan. Kita lakukan kita panggil kepala sekolah, kita telusuri apa kira-kira kelemahan. Tentu bapak itu pasti disampaikan keluhan-keluhan, dan tentu kita seorang pimpinan juga kita memberikan solusi. Berarti artinya butuh bimbingan selanjutnya Pak ya? Butuh bimbingan. Biar Bapak Ibu guru juga mempunyai kesadaran Pak ya? Tidak boleh kita langsung cukup dia atau kita nasihati. Baik Pak, terima kasih kiat-kiat yang disampaikan Bapak. Lalu sedikit lagi Pak, adakah seseorang atau beberapa faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika ini Pak? Oh, ada Pak. Jadi di tingkat sekolah kita ini memiliki bantuan itu pertama dulu. Oh, sekolah. Oh, gitu ya. Kalau lebih berat lagi komite. Oh, Jadi kita musyawarahkan. Yang penting dulu kegiatan tetap jalan asalkan si sekolah kita itu maju. Oh, begitu Pak ya. Iya. Berarti saling mendukung Pak ya dari kepala sekolah tadi, Bapak Ibu guru dan komite juga Pak ya. Luar biasa Pak. Nah terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, apa kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Oh, baik Pak. Jadi selama saat ini sering saya sampaikan ini ada dua hal yang perlu kita harus lakukan. Yang pertama, ketidaksenangan itu kepada atasan. Kedua, ketidaksenangan atasan itu bawahan itu kepada kepala sekolah karena kesalahan kepala sekolah. Dan ada juga ketidaksenangan itu karena kesalahan kepada kepala sekolah. Tentu bagaimana bisa terjadi? Karena kepala sekolah dia harus tahu hak dan tanggung jawab ke kesejahteraan. Dan juga sebenarnya guru harus tahu ya apa itu saudara pimpinan itu pasti akan dicari siapa yang bagus, siapa yang pintar, siapa yang jujur, yang tepat
waktu melaksanakan tugas, tapi dicari. Karena pimpinan itu besok 2 hari pasti akan keluar dari Iya. kira-kira gitu kan. Jadi kuncinya kita saling apa ya Pak, menghargai baik di antara Bapak Ibu guru dan juga pemimpin di masing-masing sekolah Pak ya. Iya, harus kita saling menghargai dan harus tahu tugasnya masing-masing. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya jadi terinspirasi setelah bertemu dengan Bapak, segala kiat-kiat dan bagaimana cara Bapak untuk menangani masalah kasus-kasus sekolah Bapak. Saya sangat terinspirasi Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih.